رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan pengajian kitab Arba'ur Rasail di halaman 20. Sampun sedaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man hafadha ala salati akramahu Allah bi khamsi khisalin. Wa anin Nabi lan saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu stune Kanjeng Nabi qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong hafadha kang ngreksa sapa man ala sholati ing atase salat akramahu mongko mulya akan ing wong Allah sapa Allah bi khamsi khisalin kelawan 5 pira-pira perkara. Hadis nika diriwayataken dening Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ngaten, man hafadha ala salati akramallahu bi khamsi khisalin. Jadi barang siapa yang menjaga sholatnya selalu tepat waktu, tidak meninggal waktu, tidak menyia-nyiakan datangnya waktu sholat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat seseorang itu dengan 5 perkara. Apa itu 5 perkara? Yarfa'u anhu dhiqal aisi. Yarfa'u suwiji ngilangaken sapa Allah anhu saking mangdhiqal aisi ing rupeke urip. Dadi sing nomor setunggal sinten sing jaga salate, ngreksa salate niki uripe bakal boten sumpek. Boten sumpek. Jadi dibebaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dari kesumpakan hati, dari pusingnya, stresin dunia niki. Lah niku status pundi kula pun salat 5 waktu, pun jaga salat 5 waktu, tapi kula keji sumpek kados pundi. Nah, wonten sing nandet ngaten nggih. Nah, yang demikian ini bagaimana kualitas salat kita? Apakah sholat kita ini benar-benar untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atau hanya untuk menggugurkan kewajiban? Maka dari itu ketika kita menjalankan ibadah sholat, hendaklah kita kemudian sholat yang kita lakukan ini tidak hanya bertujuan apapun, tapi tujuannya adalah untuk mencapai ridha Allah. Segala sesuatunya harus kita kembalikan kepada Allah, jangan kemudian kita kembalikan kepada sholat kita. Kalau kemudian kita menjalankan ibadah sholat, kemudian tujuannya hanya untuk mengharap sesuatu dari materi dunia, maka jangan harap. Maka hidup kita masih sumpek. Hidup kita masih terasa stres, terasa tidak nyaman. Maka dari itu, bagaimana kita meningkatkan kualitas sholat ibadah kita? Wa adabil qabril, lan ngilangaken sapa Allah adabi kubur.
Bejo niku ketika sing nomor kali, siapa yang menjaga sholatnya ini maka Allah akan menghilangkan menghilangkan seseorang itu ketika azab kubur, artinya tidak mendapatkan azab kubur, siksa kubur. Wa yutihi lan ngoyaken ingman kita, wa yutihi lan ngoyaken ingman kita bahwa apa kita pengman biyaminihi kelawan tangan tengene wong. Yang berikutnya, orang yang menjaga sholatnya ini nanti besok di yaumul qiyamah ketika yaumul hisab, dia akan mendapatkan buku catatannya ini dengan tangan kanan. Jadi dia menerima rapat seluruh amal ibadahnya, seluruhnya mulai dari dia balik, masa balik sampai kemudian kita mati, ini dicatat oleh Allah seberapa amal kita. Lah ketika kita mendapatkan kitab atau catatan amal perbuatan kita dengan tangan kanan, sungguh kita kemudian sangat bahagia. Lah ini diberikan kepada siapa? Hanya diberikan kepada orang-orang yang menjaga sholatnya. Maka dari itu, lewat bulan Ramadan ini bagaimana kita tingkatkan amal ibadah kita, utamanya sholat kita. Jangan sampai ibadah sholat kita ini tergerus oleh waktu karena kesibukan dunia. Kalau kita melakukan dunia, mengejar dunia, gak ada habisnya. Wong dunia ini semakin kita mengejarnya maka dia semakin menjauh. Tapi kalau hidup kita ini kita usahakan untuk akhirat, maka dunianya pun akan mengikuti. Ketika kita mengejar akhirat, akhirat akan mendekat kepada kita dan dunia pun akan juga mendekat kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kemudian kita hidup kita habiskan untuk meraih dunia, mengejar dunia, jangan harap dunia itu nanti akan kita rengkuh. Jangan harap dunia nanti kita akan dapatkan. Dunia akan semakin kita kejar, maka dia akan semakin lari. Alangkah ruginya ketika kita diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia ini, tapi kemudian kita menyia-nyiakan waktu yang dipercayakan oleh Allah kepada kita untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Wa yamurru lan mulaku sapa wong ala sirate ing atase wat kalbati kaya kilat. Wa yadkhulu lan mlebu sapa man al jannata ing swarga bi ghairi hisabin kelawan tanpa hisab. Tidak enak bagaimana ketika kita hanya menjaga sholat, maka seluruhnya akan mengikut. Makanya dalam hadis yang lain, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Perkara-perkara yang kita lakukan sekarang ini, entah itu amal kita, entah itu sedekah kita, entah itu amal soleh kita, tidak akan ditoleh kalau kemudian sholat kita ini tidak benar. Maka dari itu bagaimana kita menjaga sholat kita dengan benar. Jangan sampai kemudian waktu kita sholat itu habis dengan apa yang kita lakukan di dunia. Yang berikutnya adalah yamuru ala siratikal barki. Sungguh sangat bahagia ketika besok ketika yaumul qiyamah kita ngowat dan siratal mustaqim ini kados kilat cepet wis. Dalam satu riwayat bahwasanya orang-orang yang ketika
melewati siratal mustaqim ini ada yang berbagai tingkah. Ada yang kemudian dengan ngesot, ada yang dengan berangkang, ada yang dengan kelayutan dan lain sebagainya. Cukup kita kemudian hanya menjaga sholat kita, maka kita diberikan oleh Allah kemuliaan. Yamurru ala siratikal barqi, kita berjalan di atas siratal mustaqim ini bagaikan kilat. Kalau sudah terbebas dari siratal mustaqim ini, wa yadkhulul jannata bighairi hisabin, alhamdulillah. Kita masuk surga tanpa adanya hisab. Maka dari itu, masyiral muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ayo kita tingkatkan. Sama-sama kita menjaga sholat kita, jangan sampai tergerus oleh waktu. Ketika datang adzan, bagaimana kita merasa tumbuhkan hati kita. Ketika adzan terdengar, tumbuhkan hati kita untuk bagaimana kita cepat-cepat menjalankan ibadah sholat. Kalau itu yang kita lakukan, maka 5 perkara yang dijanjikan oleh Allah ini, yang diriwayatkan oleh hadis Nabi Muhammad SAW, itu nanti akan kita peroleh. Napa wau sing pertama? Di kolaisi di dunia, sumpakin dunia niku diilangaken kalian Allah. Kita hidup merasa bahagia, tidak terasa resah. Hidup kita semakin hari semakin nyaman, tidak akan terjadi stres. Sebab semua apa yang ada di bumi ini adalah kehendak Allah. Segala apa yang kita alami di dunia ini itu adalah kehendak Allah. Maka jangan kemudian kita stres dalam hidup ini, kembalikan semuanya kepada Allah. Kalau kita stres, maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kekufuran. Inna adzabila syadid, kata Allah. Kalau kita kemudian kufur atau terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah, inna adzabila syadid, maka siksaku sangat pedih, kata Allah. Lanjutnya, wa man tahawana bi sholati aqabahu Allah bi 15 uqubatan. Wa man lan utawi sapane wong tahawana iku lamun kegampang sapa wong bisolati kelawan salat, aqabahullahu mangko nyiksa man Allah sapa Allah bi 15 kelawan 15 uqubatan apane siksa. Ya Allah, niki terus hadis niku wau, siapa yang selalu menggampangkan ibadah sholat, siapa yang meremehkan ibadah sholat, aqabahullahu bi 15 uqubatan, Allah akan memberikan siksa sebanyak 15. Napa lawan 15 niku mau sitin fitunya, sitin kang kaping 6 fitunya ana ing donya. Jadi 5 kan 11 niku wau siksa, sing 6 ditulibakno dateng donya. Wa salasin lan kaping 3 indal maut tatkalane mati. Sing 3 siksane diparingaken oleh Allah kangge tiyang sing gampangno salat wau nalikane mati. Wa salasinan kang 3 inda dukhulihi tatkane mlebune man fil qabri ing dareng kubur. Sing nomor sing 3 niki siksane diwehaken kalian Gusti Allah ketika jasad kita ini diletakkan dalam kubur. Wa salasinan kang 3 inda liqa'i rabbih tatkalane madhep ing Gusti Allah, ai mauqu fil kiamati tatkalane datangnya hari kiamat. Masya Allah.
Para jamaah ingkang dirahmati oleh Allah, sungguh sangat pedih ketika kita hanya meninggalkan sholat aja. 15 siksa nanti yang akan kita terima. 6 diberikan ketika kita hidup di dunia. 3 diberikan ketika kita sakaratul maut. 3 diberikan oleh Allah ketika kita jasad kita diletakkan dalam kubur. Dan yang ketiga ketika datangnya hari kiamat kita menghadap kepada Allah. Saniki napa mawon sing wonten dunya fitnah. Fa ammal lawati fit dunya fal ulama ka utawi kang kawitan tunzau den jabel al barakatu apa barakah min umrihi saking umure wong. Sing nomor setunggal siksa yang diberikan oleh Allah kepada manusia yang sering menyia-nyiakan datangnya waktu sholat adalah yang pertama di dunia tunzaul barakatu min umrihi, umurnya ini tidak barokah. Apa sih Ustadz umur yang barokah? Umur yang barokah adalah ziyadatun nikmah, hidupnya ini selalu digunakan untuk kebaikan. Hidupnya digunakan untuk amal soleh. Seluruh kehidupannya ini penuh dengan akhlakul karimah. Itu yang dinamakan umur barokah. Latun zaul barakatuh min umrihi itu umur yang tidak barokah itu gimana? Hidupnya digunakan hanya untuk meraih keduniaan. Tetapi dunia tidak menjadikan dia bahagia, tapi kemudian menjadikan kesengsaraan. Itu yang dimaksud dzikr Aisyah tadi. Kalau kita mau menjaga sholat kita, maka yarfa'u dzikr Aisyah tadi. Tapi ketika kita meninggalkan ibadah sholat, maka tunzaul barakatu min umurihi, maka barokah usia kita mulai dari masa balik sampai kemudian kita mati ini tidak digunakan untuk amal soleh. Menyakiti orang, kepada tetangga berbuat jelek, kepada orang lain, kepada teman, umpama di kantor, umpama di pekerjaan sukanya bikin gara-gara, suka tersinggung kemudian menjadi amarah. Ini yang dinamakan umur tidak barokah, tidak mempunyai sifat pemaaf. Lah apakah orang ini akan mengalami kebahagiaan? Bisa jadi mereka hanya mengalami kebahagiaan dunia, tapi hatinya mengalami kesengsaraan. Wasaniyatu ulan utawi kang kaping pindho tumhatin lebur si masalihina ing sakliyane pira-pira golongane pira-pira wong kang saleh min wajihi saking wajahe wong tariku shalah. Sing nomor kali, sing nomor 2, orang yang sering meninggalkan sholat ini wajahnya tidak digolongkan dari golongan orang-orang soleh. Maka coba dengan tinggali orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah, orang-orang yang zalim kepada Allah. Lihat wajahnya. Wajahnya tampak seram, sehingga kita mau mendekati itu takut. Tanpa ada kesejukan sekali wajahnya. Ketika demikian ini, maka sudah terlihat tumhasi masolihin, orang-orang yang meninggalkan sholat itu wajahnya sudah dihapus dari orang-orang yang soleh. Maka wajahnya kelihatan sangar, wajahnya kelihatan tidak ramah kepada orang lain. Maka dari itu lewat bulan Ramadan ini, masyarul muslimin yang dirahmati oleh Allah, mari kita jaga sholat kita jaga ibadah kita tingkatkan ibadah kita. Wasalisatu wallahu a'lam. Kita lanjutkan pada hari berikutnya. Wallahu muwaffiq lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.